Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, senang sekali kalau kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Semoga kita tetap semangat, tetap ceria, tetap punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dari hari-hari yang lampau. Dan hari ini kita akan memulai pekan ini. Ini hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita di hari yang lampau, maka kita juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kita untuk tahun-tahun kehidupan kita seterusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya, sama seperti biasa, kita terus harus menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, camkan ini baik-baik. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya kita senang diperhatikan. Kalau ada orang yang mau memperhatikan kita, apalagi mau memberikan pertolongan kepada kita, melakukan sesuatu yang baik, pasti kita akan senang. Kalau ada orang-orang yang memperhatikan kita dan mau memberikan yang baik kepada kita, berarti dalam dirinya ada sesuatu yang baik, yang positif tentang kita. Kalau kita dilihat oleh bupati sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang PNS, kita adalah pegawai negeri yang rajin, baik, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan dan loyalitas kepada pimpinan dan negara, maka bupati pasti akan memperhatikan dan pasti akan memiliki keinginan-keinginan baik terhadap orang-orang yang dinilai dia baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tentunya kita lebih senang lagi kalau Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan mau memberikan pertolongan kepada kita. Itu pasti akan menyukakan hati kita. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita, menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah supaya kita boleh diperhatikan oleh Tuhan? Bagaimanakah supaya Tuhan berkenan kepada kita dan Dia selalu mau mendengarkan seruan-seruan kita minta tolong? Ketika kita dalam keadaan kesesakan, mintalah kepada Tuhan. Minggu kita itu minggu kantate, minggu rogate. Rogate artinya berdoa. Bertekunlah berdoa. Jadi supaya setiap orang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab itu adalah satu esensi kehidupan orang percaya. Nah, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, justru itu yang menarik kita dan mendorong kita untuk berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apakah setiap orang yang menderita yang ditolong oleh Tuhan? Tidak. Tetapi adalah orang-orang yang berlaku benar, adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang hidupnya baik. Itu yang ditolong oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara, itu yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah supaya kita diperhatikan oleh Tuhan, mendapatkan perhatian dari Tuhan atau ditolong oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi ketika kita mau ditolong dan diberkati Tuhan dan diperhatikan Tuhan, kita harus hidup dengan benar. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, kalau dikatakan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, siapakah orang-orang benar itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan kepada kita. Supaya kita tahu, kalau kita senang diperhatikan, senang ditolong oleh Tuhan,
bagaimanakah supaya kita diperhatikan Tuhan, hidup yang benar. Dan bagaimana caranya supaya kita hidup benar? Dari mana kita tahu bahwa hidup kita benar? Tadi di ayat yang ke-11 dan sebelumnya sebenarnya. Dari beberapa ayat, mungkin ada dari kita lihat dari ayat yang ke-8 ya. Nah, tetapi mari kita lihat dulu ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi orang yang benar itu hidupnya adalah kudus, hidupnya benar, yaitu dengan apa? Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencintai yang benar. Itu. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya sikap hidupnya adalah jiwa pendamai, jiwa yang berupaya untuk apa? Menyatakan kedamaian, perdamaian, menjauhkan diri dari pertikaian dan kejahatan. Nah, saudara-saudara, umat pilihan Tuhan ini, orang-orang yang percaya ini ketika itu hidup dalam penderitaan. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang dibenci banyak orang, terlebih orang Romawi yang pada saat itu ya dipimpin oleh Nero ya. Jadi ketika itu pergumulan mereka sebagai orang percaya mengalami banyak pergumulan. Makanya Rasul Petrus mengingatkan nasihat yang luhur itu juga dari Tuhan Yesus. Yaitu supaya apa? Supaya jangan membalaskan yang jahat kepada yang jahat. Tetapi tetaplah bersikap baik, bersikap ramah, bersikap pemurah, pemaaf. Ya, ini yang mau dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini juga kepada kita saudara-saudara. Sering sekali kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Tetapi ingatlah, firman Tuhan mau mengingatkan kita tetaplah menjadi orang yang baik. Tidak membalaskan kejahatan. Kalau kita lihat, mari kita lihat apa yang mau dimintakan oleh Tuhan di sini. Hendaklah kita apa? Seia sekata, seperasaan, sehati, sepenanggungan. Itu. Jadi dalam penderitaan memang kita harus memiliki kesatuan iman bersama dengan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, gereja sekarang sudah dilanda dengan keinginan-keinginan daging dari beberapa orang sehingga itu membawa pertikaian. Orang berupaya untuk mencari kawannya untuk menjahati yang lain. Ini celakalah orang-orang seperti itu. Dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Dan hati-hati saudara-saudara, ada banyak gereja bukan menjadi gereja yang menyembuhkan, tapi membuat orang menjadi apa? Menjadi sakit, hatinya menderita. Sehingga banyak orang meninggalkan gereja. Karena apa? Karena dia mendapatkan perilaku yang tidak baik di gereja. Itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah seia sekata, sehati sepikir. Itu yang mau dikatakan, penyayang dan menjadi rendah hati. Itu hal-hal yang positif, ya. Baru yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi supaya engkau diberkati oleh Tuhan, jangan balaskan yang jahat kepada orang-orang yang jahat kepadamu, tapi lakukan saja yang baik. Nah, ini yang nilai-nilai luhur itu. Dan jangan takut kalaupun ada orang-orang yang berencana melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Ya, karena apa? Sebab mata Tuhan akan tertuju kepadanya. Ya kan? Dia memberikan perhatian khusus kepada mereka dan memelihara orang-orang yang selalu berbuat baik. Ingat, Tuhan selalu berpihak kepada orang yang baik dan benar. Itu, ingatlah itu, camkan itu baik-baik. Dan kemudian Tuhan selalu akan mendengar seruannya minta tolong. Ketika kita menderita, kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan selalu akan mendengar orang-orang yang
diperlakukan dengan tidak adil, ditindas dan sebagainya. Ingat itu, camkan itu baik-baik. Dan Tuhan membenci, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan sendiri yang akan menghalau orang-orang yang jahat. Oleh karena itu tetaplah tenang, tetaplah teduh, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus pasti akan meneguhkan kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, memberkati kita, sehingga kita boleh berbuat baik. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk tetap menjadi orang yang baik. Di tengah-tengah penderitaan kami pun, di tengah-tengah ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kami, berlaku jahat, kami dimintakan tetap berbuat baik. Karena untuk itulah kami dipanggil untuk mendapatkan berkat. Sebab hanya orang-orang yang baiklah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.